Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Isnawati Dan saya Ibu Rati Lestari. Kami guru seni budaya di SMK Negeri 1 Kaliangon. Sebelum memasuki materi, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku, ini adalah pertemuan pertama kita. Seharusnya kita berkenalan secara langsung, akan tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka pertemuan pertama kita terpaksa harus melalui dunia maya. Ini adalah materi pertama kita, yaitu kita akan membahas apa Bu Rati? Konsep budaya. Iya betul, kita akan membahas tentang konsep budaya. Tolong disimak baik-baik, didengarkan baik-baik, diikuti, dan nanti yang tidak paham mungkin bisa bertanya langsung melalui Japri. Ya. Kelas yang diajar Bu Rati bisa langsung ke Bu Rati, kelas yang diajar Bu Isna bisa langsung ke Bu Isna. Pengertian budaya. Secara bahasa, dalam bahasa Sangsekerta, budaya itu adalah budaya. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya akal, pikiran, atau budi. Jadi dalam bahasa Sangsekerta, budaya itu berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, pikiran, dan budi. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata culture, yang berarti budaya. Jadi secara umum dapat kita artikan budaya itu adalah suatu cara hidup yang mengatur supaya setiap manusia memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan, diperbuat, serta untuk menentukan perilaku dalam menjalin hubungan dengan manusia lain. Nah, semua hal tersebut berhubungan dengan bahasa atau metode berkomunikasi. Nah, kebiasaan yang terjadi di sekitar lingkungan hidup mereka atau biasa disebut dengan adat istiadat. Wujud budaya. Wujud budaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, gagasan atau ide pokok. Maksudnya adalah suatu pola pikir atau cara pikir yang terbentuk dari seluruh ide dan gagasan yang bersifat abstrak. Hal ini terletak di dalam alam sadar atau pikiran manusia. Ekspektasi masyarakat kepada segala sesuatu yang mereka lihat dan amati serta mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu norma, hukum adat, tata tertib, undang-undang, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas. Maksudnya, suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini terbentuk dalam suatu bentuk sistem sosial, sehingga menyebabkan manusia bisa saling berinteraksi maupun bekerja sama melakukan suatu kegiatan dengan manusia yang lain sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masing-masing. Contohnya yaitu cara bercocok tanam. Dalam hal ini ketika membajak, ada yang mencangkul, ada yang menggunakan kerbau atau sapi, ada yang menggunakan mesin traktor, atau mungkin ada juga yang menggunakan alat yang lebih canggih lagi. Kemudian dalam cara makan, ada yang menggunakan table manner, aturan yang baku, kemudian ada yang langsung pakai tangan, ada yang lesehan dihamparkan di daun, tergantung dari adat kebiasaan masing-masing suatu daerah. Contoh selanjutnya yaitu tari-tarian, yang mana tari antara satu daerah dengan daerah yang lainnya tentu akan berbeda, tergantung dari adat budaya dari suatu daerah tersebut. Yang ketiga, benda atau hasil karya. Merupakan suatu hasil karya yang dihasilkan oleh kegiatan dan aktivitas manusia, baik berupa fisik maupun benda. Hal ini disebabkan oleh ide atau gagasan yang diterapkan dalam aktivitas manusia, dapat dilihat, didokumentasi, dan diamati secara langsung dan nyata. Contohnya yaitu rumah adat, artefak, barang-barang kerajinan, dan pakaian adat. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi budaya.
Ada dua macam faktor yang mempengaruhi budaya, yaitu faktor pendorong terjadinya budaya dan faktor penghambat terjadinya budaya. Faktor pendorong terjadinya budaya diantaranya yaitu adanya niatan untuk melestarikan budaya, terdapatnya generasi penerus yang siap untuk melanjutkan budaya, timbulnya dan tertanam dalam hati rasa cinta budaya, tetap menjaga kelestarian budaya agar budaya tidak lenyap. Selanjutnya, adanya perubahan dalam lingkungan hidup yang bisa mendukung berkembangnya budaya. Yang kedua, faktor penghambat terjadinya budaya. Di antaranya, banyaknya budaya asing yang masuk bisa menggeser budaya lokal. Tidak ada rasa dalam diri masyarakat untuk tetap melestarikan budaya. Generasi penerus yang sudah tidak peduli dengan adanya budaya. Dan selanjutnya, menganggap budaya yang sudah ada adalah itu budaya kuno, sehingga membiarkannya menghilang. yang terakhir yaitu fungsi budaya. Fungsi yang paling utama dari budaya adalah kita bisa mempelajari suatu warisan yang berasal dari nenek moyang kita. Budaya dan semua unsur yang ada di dalamnya memiliki ikatan dengan waktu dan bukan merupakan kuantitas yang statis. Nah, budaya bisa berubah jika ada faktor yang mendorong perubahan tersebut. Faktor tersebut juga akan menentukan cepat atau lambatnya budaya akan mengalami perubahan. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi dari budaya. Yang pertama, timbul adanya rasa toleransi dan empati, meningkatkan rasa nasionalisme, masyarakat yang lebih saling menghargai, sarana untuk menjalin sosialisasi, dan media belajar. Demikian materi hari ini. Terima kasih telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa, SMK Negeri 1 Kaliangat pasti bisa.